Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Masuri, NPM G1C018-050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi ANSYS pada tugas metode elemen hingga, dengan ketentuan di soal bahwa NPM genap itu mengerjakan tutorial pada buku Ken Lawrence halaman 1 strip 2. Pada buku Ken Lawrence ini ada 3 soal. Untuk itu sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu soal-soal tersebut. Yang pertama, soalnya adalah we will sketch the L-shaped cross section on the XY plane, make it 35 mm high, 20 mm wide with 5 mm thick legs. Kemudian pada soal nomor 2, yaitu the L-shaped section is rotated about the y-axis by 120 degrees using a right hand rule to create the solid of revolution shown next. Pada soal nomor 3, yaitu Star ANSYS workbench, sketch the 20 x 35 mm L-shapes on the XY plane as before. We get the figure shown below. Save this file as tutorial or T1C or something convenient. Baiklah, kita langsung saja menuju aplikasi ANSYS. Kita tunggu sebentar sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, kita langsung mengklik menu static struktural, 2 kali klik, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita klik lagi menu geometri, double klik, kita tunggu sebentar. Sampai monitor berubah seperti yang bisa kita lihat sama-sama. Pertama-tama kita klik dulu menu unit untuk menentukan satuan. Di sini kita menggunakan satuan milimeter. Kemudian kita ke XY plane, kita ubah pandang pada look at, kemudian kita di sketching, kemudian setting, berikutnya adalah grid, aktifkan show dan snap. Kemudian measure grid spacing, kita ubah ukurannya jadi 5 mm. Kemudian pada minor kita ubah pula 1 saja untuk mempermudah kita dalam proses penggambaran. Baiklah, seperti ini tampilan setelah kita ubah pada menu sketching. Kemudian kita mulai menggambar dengan mengklik menu draw, kemudian pilih polyline dan mulai narik garis seperti yang diperintahkan pada soal. Pada soal kita diberi perintah untuk membuat gambar berbentuk L. Ya, seperti ini. Kemudian klik kanan, open end. Selanjutnya kita tentukan dimensi pada gambar pada garis-garis vertikal dan horizontal. Seperti ini. Tentukan dimensi pada garis horizontal, bagian atas pun juga, lalu pada garis vertikal tentukan pula dimensinya. Baiklah, setelah kita tentukan dimensi, kemudian kita masukkan ukuran gambar pada soal ke gambar kita pada aplikasi ANSYS. Pada soal pada dimensi H1 itu berukuran 35 mm, pada A2 itu 5 mm, dan pada V3 pada garis vertikal itu berukuran 60 mm. Kemudian gambarnya akan seperti ini. Kemudian kita generate, lalu kita klik menu extrude,
pada XY plane di sketch 1 kita apply, kemudian kita generate. Untuk melihat tampilan 3 dimensinya kita ubah pandangan ke standar ISO. Baiklah, telah selesailah soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya, pada soal yang kedua kita tinggal menghapus extrude, tinggal di delete. Oke. Kemudian kita ubah ke pandangan awal di look at, kemudian sketch 1 kita klik new revolve, sketch 1 kita apply, kemudian kita tentukan arah sumbunya ke arah sumbu Y, kita klik axis lalu tentukan pada sumbu Y, kemudian kita apply dan selanjutnya di generate. Kita bisa lihat pandangannya ke pandangan ISO untuk melihat gambaran 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Dikarenakan pada soal ketentuan pada gambar itu adalah 120 derajat, kita tinggal ubah pada kolom berikut. Kita ubah menjadi 120 derajat, enter, kemudian kita generate. Seperti ini. Telah selesailah soal yang nomor 2. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Kita hapus dulu revolve, delete. Oke. Kemudian kita ke new plane, lalu ke standar ISO dan YZ plane. Setelah pandangan berubah seperti ini, kita generate terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pada menu sketching, setting, beli grid, aktifkan show 2 dimensi dan snap, kemudian measure grid spacing ke 5 mm saja untuk mempermudah. Oke, kita ubah 1. Selanjutnya kita mulai menggambar. Kita ambil menu draw, kemudian klik polyline, mulai menggambar seperti ini. Garis yang telah kita gambar tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai pada soal ke gambar yang kita buat pada aplikasi. Pada L1 berukuran 35 mm, kemudian pada L2 berukuran 85 mm. Baik, seperti ini. Kemudian kita generate, kita sweep sketch 1, apply, kemudian pada plane 4 di sketch 2, kemudian apply kembali, lalu kita generate. Nah, seperti inilah bentuk dari gambar pada soal nomor 3. Untuk lebih jelasnya bisa kita putar-putar seperti ini. Ya, baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.